Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azarin Adela Wijaya dengan NIM 2511111320004 dari Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Sekarang saya akan menjelaskan dan memaparkan terkait PowerPoint yang telah saya buat, yaitu berjudul Reproduksi Wanita untuk memenuhi tugas kuliah saya. Jadi yang pertama akan saya bahas adalah terkait dari definisi reproduksi wanita. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang reproduksi. Jadi reproduksi itu adalah suatu sistem organ, di mana sistem organ itu adalah kumpulan dari beberapa organ dalam tubuh kita, baik pria maupun wanita, yang saling bekerja sama dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan tugasnya bersama. Nah, sistem reproduksi ini tidak hanya terdapat pada wanita saja, namun juga terdapat pada pria. Nah, kemudian untuk definisi dari reproduksi wanita itu adalah sistem organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur pada wanita atau ovum, menyediakan tempat untuk terjadinya pembuahan dan juga mendukung perkembangan janin selama kehamilan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa janin itu terbentuk dari pembuahan antara sel sperma pada pria dan juga sel ovum pada wanita. Nah, proses pembuahan ini itu bisa dinamakan juga dengan fertilisasi. Nah, untuk fertilisasi sendiri itu khususnya terjadi pada organ di dalam wanita. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagian dari reproduksi wanita. Jadi yang pertama ada tuba falopi. Di sini saya sudah memberikan gambar dan juga saya memberikan tunjukan supaya lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama ada tuba falopi, kemudian ada ovarium, uterus atau biasanya disebut janin rahim, cervix atau leher rahim, dan juga ada vagina dan juga vulva. Nah, untuk tuba falopi dan juga ovarium pada wanita masing-masing itu terdapat sepasang atau ada dua, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, untuk ovarium ini yang saya tunjuk adalah bagian yang berwarna putih dan berstruktur seperti ada bulat-bulat gitu. Kemudian untuk vulva itu merupakan organ eksternal atau organ reproduksi luar pada wanita. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari masing-masing organ reproduksi pada wanita yang telah saya tunjuk tadi. Jadi yang pertama ada ovarium. Nah, jadi ovarium itu adalah tempat memproduksi sel telur atau ovum dan juga untuk memproduksi hormon progesteron dan juga estrogen yang mengatur selama menstruasi atau kehamilan. Jadi, ovarium pada wanita itu ada dua, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, pada setiap ovarium itu terjadi proses yang namanya ovulasi atau pembentukan ovum atau biasa disebut dengan oogenesis. Nah, selain untuk tempat menghasilkan ovum, ovarium itu juga menghasilkan dua hormon pada wanita, yaitu progesteron dan juga estrogen. Nah, kedua hormon ini membantu untuk menebalkan endometrium. Nah, jadi hormon-hormon ini tuh membantu selama fase menstruasi atau kehamilan. Jadi ovum yang ada di dalam wanita itu apabila terjadi fertilisasi atau pembuahan maka akan menghasilkan janin, namun apabila tidak terjadi pembuahan maka akan meluruh atau akan keluar bersama dengan fase menstruasi pada wanita. Kemudian selanjutnya ada tuba falopi. Nah, tuba falopi itu merupakan tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi antara sel sperma pada pria dan juga sel ovum pada wanita. Tuba falopi juga merupakan organ yang mengantarkan ovum dari ovarium ke rahim. Nah, seperti pada gambar, tuba falopi itu terlihat seperti kayak saluran gitu. Kemudian sebelum masuk ke ovarium itu ada struktur seperti rumbai-rumbai. Nah, itu dinamakan oleh Vibrae karena dia tuh seperti menangkap ovum dari ovarium kemudian disalurkan sampai ke rahim atau akan ditempelkan di dinding rahim. Nah, fertilisasi ini itu terjadi di tuba falopi atau pembuahan di tuba falopi. Jadi sel sperma yang masuk pada wanita itu akan mencari sel ovum di tuba falopi. Kemudian selanjutnya ada uterus. Uterus itu biasanya disebut dengan dinding rahim. Jadi uterus itu merupakan tempat menempelnya hasil pembuahan antara sel sperma dan sel ovum. Uterus juga merupakan tempat janin tumbuh dan berkembang selama kehamilan. Nah, jadi
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa apabila pada wanita itu terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka janinnya itu akan berjalan atau akan bergerak dan melakukan implantasi atau proses penempelan di bagian uterus. Nah, nanti pada uterus itu janin akan tumbuh dan berkembang, dan selama perkembangan janin itu akan dibantu oleh kedua hormon tadi, yaitu hormon progesteron dan juga estrogen. Nah, jadi pada uterus itu terdapat endometrium yang akan menebal, em, kemudian kalau jika tidak ada pembuahan atau tidak ada sel sperma yang masuk, dia akan meluruh bersama dengan sel ovum, dan itu dinamakan proses atau siklus menstruasi. Kemudian selanjutnya ada serviks, rahim. Nah, jadi serviks itu menghubungkan antara vagina dan juga rahim. Serviks juga menghasilkan lendir dan membuka atau terjadi pembukaan biasanya kalau misalnya ingin melahirkan, supaya janin itu bisa keluar melalui vagina. Kemudian ada vagina. Nah, vagina itu merupakan tempat masuknya penis saat melakukan hubungan seksual. Vagina juga sebagai pintu keluar janin saat persalinan. Apabila pada wanita itu tidak terjadi pembuahan, maka vagina itu akan mengeluarkan mengeluarkan darah atau yang biasanya disebut dengan menstruasi, yang itu isinya adalah endometrium yang luruh yang tadi sudah menebal itu akan meluruh menjadi menstruasi, dan itu juga keluarnya melalui vagina. Kemudian yang terakhir adalah vulva. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa vulva itu merupakan organ reproduksi eksternal wanita atau di bagian luar. Jadi organ vulva itu, karena dia tempatnya ada di luar, dia itu berfungsi atau memiliki fungsi untuk melindungi organ bagian dalam. Nah, organ bagian dalamnya itu ya ada vagina, ada serviks, kemudian ada uterus, ada ovarium, dan lain-lain tadi. Nah, kemudian pada vulva juga terdapat organ kecil yang bernama klitoris yang berfungsi untuk memberikan rangsangan pada wanita saat melakukan hubungan seksual. Nah, kemudian terkait penyakit reproduksi pada wanita. Sebenarnya penyakit reproduksi pada wanita itu banyak contohnya, cuman di sini saya hanya menuliskan dan menjelaskan 4. Yang pertama ada infeksi menular seksual atau biasanya disingkat IMS. Jadi IMS itu bisa menular karena dia itu namanya juga infeksi menular seksual. Dia itu menular melalui hubungan seksual oral, anal, dan juga vaginal. Nah, untuk oral itu karena oral jadi dari mulut, kemudian untuk anal itu dari anus, dan vaginal itu dari vagina. Nah, biasanya infeksi menular seksual ini disebabkan karena ada penularan antara bakteri, virus, atau parasit melalui cairan tubuh, seperti misalnya saat berhubungan seksual tuh sperma dari pria itu ada virusnya atau ada parasitnya atau ada bakterinya. Nah, itu bisa menular. Nah, begitu pula sebaliknya, pada pria juga bisa terjadi infeksi menular seksual bila pada wanitanya itu terdapat infeksi. Cuman kalau misalnya pada pria itu biasanya terjadinya melalui oral. Kemudian IMS ini itu bila tidak segera diobati, dia bisa menyebabkan infertil atau gagal hamil meskipun sudah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi. Kemudian yang kedua ada penyakit radang panggul. Nah, atau disingkat dengan PRD. Jadi penyakit radang panggul itu adalah infeksi yang terjadi pada organ reproduksi di bagian atas atau di bagian panggul. Nah, contohnya tadi untuk bagian panggul itu ada ovarium, ada tuba falopi, dan juga uterus. Kita kembali ke ini. Nah, jadi bagian ovarium, tuba falopi, dan juga uterus itu masih di bagian panggul wanita. Nah, namun infeksi itu tuh bisa menyebar sampai ke seluruh tubuh apabila tidak segera diobati. Kemudian yang ketiga ada vulvovaginitis. Nah, vulvovaginitis ini berdasarkan namanya, vulvo atau vulva itu terjadi pada bagian vulva atau bagian luar dari reproduksi wanita. Nah, penyakit ini tuh bisa disebabkan oleh infeksi, iritasi. Iritasinya tuh bisa terjadi karena
terkena bahan kimia, alergi, atau ada perubahan hormon. Nah, untuk bahan kimia ini misalnya wanita menggunakan sabun-sabun yang sembarangan saat membersihkan bagian vulva. Kemudian ada ketidakseimbangan flora pada vagina. Nah, jadi flora itu adalah bakteri baik yang terdapat di vagina untuk berfungsi menjaga kesehatan vagina. Kemudian yang keempat ada cervicitis dan juga Bartholinitis. Nah, berdasarkan namanya juga, cervicitis itu adalah peradangan di serviks atau di bagian leher rahim pada wanita. Nah, penyakit ini tuh dapat ditandai dengan adanya pendarahan di luar masa menstruasi, keputihan yang tidak normal, dan juga nyeri saat berhubungan seksual. Jadi apabila wanita itu misalnya habis menstruasi kemudian tiba-tiba ada keputihan yang tidak normal, terus ada rasa nyeri saat berhubungan seksual, dan tiba-tiba ada keluar darah lagi, itu bisa diperiksakan ke dokter, siapa tahu itu adalah cervicitis. Kemudian ada Bartholinitis. Jadi Bartholinitis itu adalah penyumbatan pada kedua sisi lubang vagina, dan penyumbatan ini bisa terjadi atau menumpuk dan menyebabkan kista. Nah, kemudian ada saya menjelaskan tentang cara menjaga reproduksi wanita. Nah, di sini saya hanya menjelaskan tentang ada 3 poin besar. Yang pertama, jaga kebersihan luar. Nah, jaga kebersihan luar ini yang dimaksud adalah daerah vulva dan juga dan di sekitarnya. Jadi caranya itu yang pertama adalah mengeringkan setelah mandi dan buang air. Jadi kemudian ganti dalaman setiap selesai mandi. Jadi setelah misalnya kita selesai mandi dan buang air, atau misalnya organ reproduksi kita itu basah. Nah, organ reproduksi luar kita itu basah. Nah, kita tuh harus mengeringkan dulu, bisa dengan tisu biasanya atau dengan handuk. Baru setelah itu kita tutup menggunakan kain. Kemudian ada gunakan dalaman yang tepat. Nah, untuk ketentuan dalaman di sini itu tuh harus berbahan katun yang menyerap keringat, kemudian juga tidak menggunakan dalaman yang ketat. Terus yang terakhir ada menjaga pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat di sini tuh banyak sekali. Contohnya misalnya berolahraga rutin, kemudian tidur yang cukup, hindari stres, juga makan makanan yang bergizi. Kemudian kita juga harus minum air putih yang banyak supaya tidak dehidrasi, untuk menjaga pola hidup kita agar tetap sehat. Dan jangan lupa untuk memperhatikan makanan yang kita makan, itu harus 4 sehat 5 sempurna. Harus memenuhi semua kebutuhan gizi kita dalam sehari, karena kita tuh melakukan aktivitas di setiap harinya. Jadi kita harus nutrisi yang masuk juga harus seimbang dengan yang akan kita keluarkan atau akan kita gunakan, energi yang akan kita gunakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf juga apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.